Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Hidayati, absen 30 dari kelas 9C. Saya akan menerangkan tentang sekatan di Surakarta dan di Yogyakarta, serta kerobok Maulid Nabi di Kutai dan pawai obor di Manado. Sekatan di Surakarta dan Yogyakarta. Terdapat beragam pendapat yang berkaitan dengan penamaan tradisi sekaten. Pendapat yang populer adalah sekatan berasal dari istilah bahasa Arab syahadataini. Istilah tersebut mewakili dua kalimat syahadat dalam Islam. Dua kalimat yang dimaksud adalah syarat wajib seseorang yang hendak memeluk agama Islam. Kalimat ini memiliki pengertian, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan asal-usul istilah sekaten berasal dari istilah-istilah lain sebagai berikut. Syahadatain dengan pengertian menghentikan atau menghindari perkara dua, yakni sifat lajur dan menyeleweng. Sakatain yang berarti menghilangkan perkara dua, yaitu watak hewan dan sifat setan, karena watak tersebut sumber kerusakan. Sakotain bermakna menanamkan perkara dua, yaitu selalu memelihara budi suci dan budi luhur, dan selalu menghambakan diri pada Tuhan. Sakati berarti setimbang. Orang hidup harus bisa menimbang atau menilai hal-hal yang baik dan buruk. Sakat berarti batas. Orang hidup harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat, serta tahu batas-batas kebaikan dan kejahatan. Pelaksanaan tradisi sekaten. Dalam pelaksanaan sekaten, baik yang ada di Yogyakarta maupun Surakarta, selalu tidak bisa dilepaskan dari perangkat gamelan milik kedua keraton tersebut. Di Keraton Yogya, gamelan sekaten terdiri dari dua perangkat, yakni gamelan Kyai Nogowilogo dan Kyai Guntur Madu. Sementara itu, di Keraton Surakarta terdapat dua perangkat gamelan, yakni Kyai Guntur Madu dan Kyai Guntur Sari. Sejak beberapa hari sebelum 12 Rabiul Awal, pegamelan akan dimainkan. Bedanya di Keraton Yogya, prosesi dimulai pada tanggal 6 Rabiul Awal, sementara di Keraton Surakarta sehari lebih awal, yakni 6 Rabiul Awal. Dalam tradisi Keraton Jogja, biasanya sejak sebulan sebelum upacara sekaten diadakan pasar malam perayaan sekaten. Kita juga bisa mendapati dua tradisi yang ikut meramaikan upacara sekaten, yakni tumplak wajib dan tradisi grebek. Tumplak wajib adalah upacara pembuatan wajib atau makanan khas yang terbuat dari beras ketan dengan gula kelapa. Ini merupakan awal dari pembuatan peradan yang digunakan dalam upacara grebek. Adapun tradisi grebek muludan adalah puncak peringatan sekaten yang dimulai sejak jam 8 pagi tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarah tradisi sekaten. Tradisi upacara sekaten merupakan warisan budaya Islam di tanah Jawa. Sebuah tradisi yang dimulai sejak zaman Demak, yakni zaman kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Seperti diketahui bahwa kebudayaan Jawa sebagian besar merupakan hasil akulturasi, tidak terkecuali dengan tradisi sekaten. Terdapat folklore yang berkembang di masyarakat bahwa upacara sekaten adalah salah satu warisan nilai budaya yang dilaksanakan turun-temurun oleh nenek moyang. Di zaman dahulu, upacara merupakan diselenggarakan tiap tahun oleh raja-raja di tanah Hindu, berwujud selamatan atau sesaji untuk arwah para leluhur. Ritual ini diselenggarakan pada dua tahap sebagai berikut. Tahap pertama disebut dengan Aswameda yang berlangsung selama 6 hari. Di dalamnya terdapat doa-doa, pujian, serta tetabuhan. Tahap 2 disebut dengan Asmaradana yang merupakan upacara penutup di hari ke-7 dengan pembakaran dupa besar disertai dengan mengheningkan cipta atau semedi. Perkembangan selanjutnya, dengan masuknya agama. Melalui kejadian tersebut, pemukul gamelan mulai menggunakan irama bertingkah. Kadang-kadang keras gemuruh laksana gamelan Lokanata dengan irama membangkit jiwa bergejolak. Terkadang juga lemah lembut mengalun dan menyayat hati. Gamelan kerajaan Majapahit yang dinamakan Kanjeng Kyai Sekar Delima tersebut lalu dinamakan Sekati, karena dapat menambah Sang Prabu Brawijaya sesak hati atau sesak hati. Tradisi sekaten sebagai agama Islam. Agama Islam mulai berkembang di tanah Jawa pada kisaran abad ke-14 dengan dipelopori oleh para wali yang diketahui berjumlah 9.
Untuk mengetahui kemajuan perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, diselenggarakanlah pertemuan tahunan di Kota Demak. Pertemuan itu biasa berlangsung selama 1 minggu di bulan Rabiul Awal. Sebagai penutup pertemuan tersebut, biasanya diadakan keramaian besar untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sebagai penanda pelengkap kemajuan Islam pada tahun 1477 Masehi, dibangunlah sebuah masjid besar di Kota Demak, dipelopori oleh Raden Patah, yang didukung oleh para wali. Berdirinya masjid tersebut diperingati sebagai Surya Sengkala Kori, terus Gunaning Jami, yang menunjukkan angka tahun 1399 Saka. Sebagai masih baru, usaha penyebaran pun ditingkatkan mengingat masyarakat Jawa pada waktu itu sebagian besar masih memeluk agama Hindu. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah digelarkan kegiatan syiar Islam secara terus-menerus selama 7 hari menjelang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diketahui melalui saran Sunan Kalijaga, peringatan Maulid Nabi tersebut dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan tradisi dan budaya Jawa. Agar kegiatan tersebut menarik perhatian rakyat, dibunyikanlah 2 perangkat gamelan buah karya Sunan Giri, membawakan gening-gening ciptaan para wali, terutama Sunan Kalijaga. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, masyarakat yang ingin memeluk agama Islam dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari kata syahadatain, itulah kemudian muncul istilah sekaten sebagai akibat perubahan pengucapan. Sekaten terus berkembang dan diadakan secara rutin tiap tahun seiring berkembangnya kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam. Demikian pula pada saat bergesernya kerajaan Islam ke Mataram. Adapun ketika Mataram terbagi 2, atau Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta, sekaten tetap digelar rutin tiap tahun sebagai warisan budaya Islam. B. Keropok Maulid Nabi di Kutai dan Pawai Obor di Manado. Tradisi keropok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado di kawasan Kedaton Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan keropok Maulid. Istilah keropok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi keropok Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan keropok Maulid ini diawali dengan pembacaan berzanji di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Kemudian dari Keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usung-usungan yang berisi kue tradisional, puluhan bakul sento atau bunga rampai, dan astagona. Usung-usungan ini kemudian dibawa berkeliling antara keraton dan Kedaton Sultan dan berakhir di Masjid Jami Hasanuddin. Kedatangan prajurit keraton dengan membawa sento, astagona, dan kue-kue di Masjid Hasanuddin ini akan disambut dengan pembacaan asrafal yang kemudian membagi-bagikannya kepada warga masyarakat yang ada di dalam masjid. Akhirnya dari upacara keropok ini ditandai dengan penyampaian hikmah maulid oleh seorang ulama. Lain di Kutai, lain pula di Manado. Untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, warga muslim di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah menjadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.